Bolehkah seorang wanita yang ditinggal suaminya meninggal dunia ikut mengantar ke pemakaman? Wanita di dalam masa iddah, ada namanya iddah, masa penantian, masa iddah. Iddah ada macam-macam. Masa iddah perempuan yang ditinggal suaminya meninggal dunia selama 4 bulan 10 hari, itu iddah wafat. Iddah wafat, perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia wajib beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau ketika hamil. Kalau hamil sampai melahirkan, lamaan mana? Ya tergantung. Hamil muda 1 bulan meninggal, ya lama sampai lahiran. Hamil tua, kemarin suami meninggal, hari ini lahiran, selesai masa iddahnya, nikah besok boleh. Ada iddah tolak, iddah cerai. Iddah cerai adalah 3 quru', 3 kali masa suci. 3 kali masa suci, dihitung berapa kali masa sucinya. Kalau perempuan sudah gak pernah haid, gimana? Aisyah, maka 3 bulan hijriah. Seorang wanita selama masa iddah gak boleh menikah, gak sah pernikahannya. Dan iddah hanya berlaku untuk perempuan, laki-laki gak perlu iddah. Contoh, hari ini pagi istri meninggal, sore suami menikah lagi, boleh. Jangan meninggal masih hidup pun boleh kok. Gak ada iddah. Tapi ya terlalu, masa iya sih baru juga meninggal tadi pagi sore menikah. Masa gitu banget gitu. Tapi boleh, kalau ada jangan diingkari, jangan diomeli, boleh. 3 kali masa suci. Wanita selama masa iddah tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah tanpa hajat atau darurat. Yang bagaimana? Ini wanita yang iddahnya itu yang tidak dinafkahi. Wanita yang di dalam masa iddah yang tidak wajib dinafkahi, yaitu iddah wafat atau iddah yang talak 3. Itu kan suami gak wajib menafkahi, sudah lepas. Kalau iddah tolak 1, tolak 2, itu kan masih suami wajib menafkahi selama masa iddah. Itu gak boleh keluar rumah tanpa izin. Gak boleh keluar rumah tanpa izin, sama kayak masih ada suami selama masa iddah. Sekarang iddah wafat, iddah tolak bain, ini nggak boleh keluar rumah tanpa hajat atau tanpa darurat. Wanita di dalam masa iddah itu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar rumah kecuali ada hajat. Apa hajat? Beli sayuran, beli makanan. Kalau memang nggak ada yang membelikan, kalau ada yang lain membelikan, jangan keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah tanpa hajat. Apalagi darurat. Nah, kalau darurat boleh. Darurat misalnya apa? Ini bahaya, rumah kebakaran, boleh keluar rumah. Kebakaran, ini ada maling, ini ada orang mau bunuh, boleh keluar rumah. Kenapa? Darurat. Ini banjir, ini gempa, boleh keluar. Tanpa hajat tidak boleh keluar rumah. Meskipun mengantar jenazah suaminya ke kubur, haram hukumnya. Ini jarang disampaikan. Jangankan orang awam, orang pesantrenan pun masih melakukan perkara ini. Ketika suami meninggal dunia, ikut nganter ke jenazah, ikut nganter ke pemakaman terakhir kalinya, itu haram hukumnya. Maka nanti kita pulang ke rumah, sampaikan ke istri kita, antum ya.
Sampaikan, Neng, kalau AA meninggal dunia, gak usah ngantar ke pemakaman, cukup Neng di rumah saja, cukup doa, itu paling bermanfaat buat AA. Gak boleh keluar rumah, gak usah ikut ke jenazah, ke pemakaman. Ataupun mengantar jenazah bapaknya, gak boleh, sama. Intinya gak boleh keluar rumah, apalagi buat jalan-jalan, ngabuburit gak boleh, haram itu. Wow, ini saya nggak boleh ngantar jenazah suami saya ke pemakaman, cukup saya di rumah aja karena saya masa indah. Tapi dia jalan-jalan, cari apa, cari anginnya, haram itu. Silaturahim nggak boleh, haram, di rumah. Di mana dia berada ketika suami meninggal, di situ dia berada. Di mana ketika dia dicerai, di situ dia berada. Maka kalau mencerai istri harus kondisikan dulu, nggak asal-asalan. Jangan sembarang dicek di mana kira-kira dia siap tinggal. Rumah di pojok kampung sendirian, dicerai di sana dia kasihan nanti. Dan kita kalau sebagai keluarga, gimana Ustaz ini ibu saya sendiri yang nggak ada temannya, gimana? Antum yang ke rumahnya nemenin selama masa iddah, bukan ibu kamu yang ke rumah kamu. Ini ada di Bandung kemarin. Ustaz gimana ini? Ini mertua saya yang laki-laki meninggal dunia. Boleh nggak ibu mertua saya bawa ikut ke rumah saya? Oh nggak boleh, itu masa iddah. Terus gimana? Antum ngalah nemenin ibu di situ sampai masa iddah habis. Itu nggak boleh. Ini tolong kita suarakan. Pulang ke rumah disampaikan. Istrinya kerja, kita cek dulu. Ini kerja, kalau kerja buat dagang nggak boleh. Kalau memang hanya sekedar untuk nafkah, itu boleh. Ini nggak ada yang menafkahi. Kalau nggak kerja nggak bisa, itu boleh. Sekedarnya, sekeperluannya saja. Tapi kalau untuk mengembangkan usaha, nggak boleh itu. Nggak boleh. Cuti dulu, cuti dulu. Nggak boleh keluar rumah. Itu kan bukan darurat dan bukan hajat. Kalaupun dia nggak kerja tetap bisa makan, masih ada makanan. Nah, ini perlu disuarakan pelan-pelan, memang perlu pelan-pelan. Bagus sekali ketika saya ke Jawa Timur, Kediri, ke guru saya itu Ki Utsman, Kediri Petok. Beliau memang pesan seperti itu, wasiat. Kalau saya meninggal, istri nggak boleh ikut ke pemakaman, diingatkan. Bahkan kata beliau, kalau saya meninggal di rumah sakit, makamkan di kampung itu, nggak usah bawa pulang ke kampung. Memang pendapat yang kuat seperti itu. Pendapat yang kuat itu, orang meninggal dunia dimakamkan di kampung itu, nggak boleh keluar kampung, haram. Pendapat yang kuat. Tapi ada pendapat kedua yang mengatakan boleh keluar kampung. Pendapat yang kuat nggak boleh. Ada keluarga meninggal dunia di luar Jawa, biarkan makam di sana, nggak apa-apa, nggak perlu dibawa pulang ke sini. Sama aja, kirim doa juga sampai. Kirim doa juga sampai. Tapi kalaupun dibawa, ada pendapat yang membolehkan. Pendapat yang kuat nggak boleh, haram. Ini perlu pelan-pelan kita sampaikan, disuarakan, diingatkan satu sama lain. Pulang ke rumah sampaikan, nanti kalau abang meninggal dunia, Neng nggak usah nganter ke pemakaman, cukup di rumah saja. Bapak meninggal pun sama nggak boleh. Intinya selama masa iddah itu nggak boleh keluar rumah kecuali darurat atau hajat. Ya kalau keluar rumah ke rumah tetangga untuk ngobrol boleh. Karena kalau di rumah terus kan ya 4 bulan 10 hari lumayan. Nggak apa-apa, rumahnya tetangga terdekat boleh. Tapi nggak boleh nginap di rumah tetangga, nggak boleh. Pulang ke rumah boleh ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa. Rumah tetangga dekat nggak masalah. Selebihnya nggak boleh. Termasuk nggak boleh berhias, ihdad. Jangan berhias, jangan bersolek, haram. Berhias, pakai minyak wangi, berdandan, haram, nggak boleh. Makanya biasanya pakai pakaian hitam. Maksudnya apa? Biar nggak nampak berhiasnya itu. Gimana kalau pakaian yang bukan warna hitam? Kalau di situ ada nilai plus perhiasannya, nilai berhiasnya nggak boleh. Yang sederhana pakaiannya. Wallahu a'lam.